saya sini akan menjelaskan tentang perkembangan bahasa. A. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini telah tumbuh dan berkembang bahkan sebelum bahasa Indonesia dideklarasikan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Namun, kini timbul pertanyaan, mengapa kemudian di sekian banyak bahasa yang tersebar di Indonesia, mengapa justru bahasa Melayu lah yang menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan berikut, paling tidak ada 3 faktor yang menyebabkan mengapa bahasa Melayu pada saat itu diterima oleh masyarakat. 1. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Bahasa Melayu sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan sejak zaman Sriwijaya. Di sini bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan dalam perdagangan oleh sebagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda. Sehingga dengan demikian bahasa Melayu menjadi lingua franca dan aktivitas perdagangan. Dengan menjadi lingua franca, bahasa Melayu menjadi cepat tersebar ke berbagai daerah Nusantara. 2. Sistem bahasa Melayu praktis dan sederhana. Bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lain di Indonesia dalam segi struktur dalam bahasa Melayu tidak mengenal undak. Kemudian atau bahasa yang disampaikan berdasarkan strata sosial yang dipakai oleh masyarakat Jawa. Misalnya dalam penggunaan kata sapaan di Jawa, kita sapaan seorang kepada orang tua akan berbeda dengan seorang anak kepada teman sebayanya. Sehingga kepraktisan dan kesederhanaan inilah yang membuat bahasa Melayu lebih diterima dibandingkan bahasa lain. Kemudian 3. Kebutuhan politik. Untuk mengatasi perbedaan bahasa yang ada di Indonesia tidak mungkin memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di Nusantara. Karena dengan memilih salah satu bahasa semua suku, hal itu akan dapat menimbulkan potensi konflik rasial yang dapat mengakibatkan perpecahan. Maka memilih bahasa Melayu adalah pilihan tepat karena bahasa tersebut telah dipahami di berbagai daerah di Nusantara sebagai bahasa perdagangan. Demikianlah 3 alasan mengapa bahasa Melayu kemudian terpilih menjadi bahasa persatuan. Dari hal yang bersifat komunikasi sampai hal yang politis. Namun dalam perkembangan saat ini, bahasa Indonesia yang kita kenal dan kita gunakan sekarang ini sudah tidak sama lagi dengan bahasa asalnya, yaitu bahasa Melayu. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan tersebut, diantaranya faktor tersebut adalah faktor waktu, politik, sosial, dan adapun penjelasannya akan disampaikan sebagai berikut. Yang pertama, waktu. Perkembangan bahasa Indonesia dalam lintasan sejarah dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama atau disebut dengan masa prakolonial. Pada masa ini terdapat beberapa bukti tertulis mengenai bahasa Melayu tua yang ditemukan pada beberapa prasasti dan inskripsi. Bukti lain dapat mengidentifikasi melalui adanya dialek Melayu yang tersebar di wilayah Nusantara. Fase kedua atau dengan fase masa kolonial. Pada fase ini sekitar abad ke-20
sekitar abad ke-200, orang-orang barat sudah sampai di Indonesia. Mereka menemukan bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa resmi dalam pergaulan, perhubungan dan perdagangan. Hal ini dikuatkan oleh Biga Verta yang berkebangsaan Portugis yang mengunjungi Tidore. Untuk menyusun daftar kata Melayu. Fase ketiga atau disebut dengan fase pergerakan. Masa ini dimulai pada tahun 1901. Pada tahun ini telah disusun oleh ejaan resmi bahasa Melayu oleh Van Ophuijsen yang merupakan cikal bakal ejaan bahasa Indonesia yang saat itu masih terdapat pergabungan dua konsonan. Untuk membentuk huruf-huruf seperti C yang ditulis TJ atau J yang ditulis JJ. Selanjutnya, di tahun 1908, pemerintah kolonial mendirikan sebuah badan penerbit buku bacaan yang diberi nama Kommissie voor de Volkscultuur, Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka, dan badan penerbit ini menerbitkan novel-novel seperti Siti Nurbaya dan Salah Asuhan, buku penentu bercocok tanam, penentu memelihara kesehatan, yang tidak sedikit membantu penyebaran bahasa Melayu di kalangan masyarakat luas. Barulah pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia ini kemudian semakin dikenal luas pada tahun 1933 lewat karya-karya angkatan sastrawan muda yang menamakan diri sebagai Pujangga Baru, yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana. Pada tahun 1945, bahasa Indonesia kemudian dikukuhkan sebagai bahasa negara lewat pasal 36 UUD 1945. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Sewadi, menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini kemudian kembali mengalami perbaikan di tahun 1972. Perbaikan ini kemudian dinamakan Ejaan Bahasa Indonesia Disempurnakan atau EYD yang diresmikan oleh Presiden Soekarno lewat keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Di tahun yang sama, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan inilah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu, pada 28 Oktober 1980 ditetapkan sebagai Bulan Bahasa. Untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, para ahli maupun akademisi secara bersinambung bertemu setiap setahun sekali. Dan 5 tahun sekali dalam acara Kongres Bahasa. Berikut pertemuan-pertemuan dalam Kongres Bahasa Indonesia tersebut. Besar hasil maupun kesepakatannya adalah pada tanggal 28 Juni 1938 dilangsungkan Kongres Bahasa Indonesia di Solo. Dari hasil kongres itu dapat disimpulkan bahwa bahasa usaha pembinaan pengembangan bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1954 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan. Kongres ini merupakan perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus menyempurnakan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1978 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 3 di Jakarta.
Kongres ini diadakan dalam rangka memperingati Sumpah Pemuda yang ke-50. Kemudian tanggal 21 sampai dengan 26 November 1943 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia 5 di Jakarta. Kongres ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-55. Kemudian pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-5 di Jakarta. Kongres ini dihadiri oleh perkira 700 pakar bahasa dari seluruh Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 20 November 1903 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia ke-6 di Jakarta, beserta sebanyak 770 pakar bahasa. Kemudian pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia di Hotel Indonesia, mengusulkan bentukan Badan Pertimbangan Bahasa. Kemudian ada faktor lain, yaitu faktor politik. Muatan politik sangat melekat bahkan sejak kelahiran bahasa Indonesia. Unsur politik yang paling nyata adalah dalam Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1908. Saat itu, proses intimidasi terhadap penjajahan dilakukan oleh sekelompok pemuda yang mengikrarkan 3 ikrar, yaitu kini sangat bersejarah. 3 poin salah satu berisi tentang pengakuan bahasa Indonesia. Eksistensi bahasa Indonesia semakin kuat ketika dikeluarkan pasal 36 UUD 1945 yang berisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian ketiga, faktor lainnya adalah faktor sosial budaya. Bahasa Indonesia yang saat ini digunakan merupakan hasil dari interaksi masyarakat antar suku dengan suku lainnya. Program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah membuat interaksi antar suku semakin kuat. Selain harus urbanisasi yang tidak dapat dibendung, sehingga hasil dari pertemuan sosial budaya melahirkan istilah-istilah kebahasaan. Kemudian yang terakhir, faktor dalam pengembangan sejarah itu adalah iptek. Perkembangan bahasa Indonesia sangat dipengaruhi oleh teknologi. Namun demikian banyak teknologi terbaru justru lahir dari bahasa asing kemudian masuk ke Indonesia dengan bahasa internasional, yakni Inggris. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi para ahli untuk mencari pandangan yang tepat untuk menyebut istilah-istilah itu. Sebagai istilah tersebut langsung diindonesiakan dengan secara utuh. Sebagian pada sesuai dengan konsep ilmiah tersebut, maka website kemudian dipandangkan menjadi laman. Begitu juga pada kata upload yang dipandankan dengan unggah dan download dipandankan dengan unduh. Adapun penyerapan secara utuh misalnya disebut laman Facebook yang menjadikan itu menjadi Facebook. Baiklah, selanjutnya adalah perkembangan bahasa Indonesia. Pada bagian pendahuluan ini kita kemukakan mengenai problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Secara pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia dan fungsi, serta kedudukan bahasa Indonesia. Buku ini bersifat pengayaan serta pendidikan, diharapkan tidak merasa cukup hanya dengan membaca tersurat di dalam buku ini. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Pada dasarnya bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas dari peninggalan sejarah. Misalnya, tulisan yang terdapat pada batu nisan di Mie Tujuh, Aceh pada tahun 1380 Masehi. Prasasti kedua, Bukit di Palembang pada tahun 683 Masehi. Prasasti Talang Tulo di Palembang pada tahun 684 Masehi. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686 Masehi.
Prestasi Karangbrahi, Bangko, Merangi, Jambi tahun 688 Masehi. Bahasa Melayu dianggap sebagai bahasa utama. Pada saat itu, bahasa Melayu kemudian difungsikan sebagai berikut. Bahasa yang pertama adalah bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku yang berisi aturan-aturan dan sastra. Bahasa perhubungan atau lingua franca atau suku di Nusantara. Bahasa perdagangan baik yang ketiga, bahasa perdagangan baik suku yang ada di Nusantara maupun pedagang yang ada di luar Nusantara. Kemudian keempat, bahasa resmi kerajaan. Kemudian subbab kedua, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Pada Indonesia, bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikat sebagai berikut. 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu yang bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Poin yang ketiga adalah merupakan pernyataan tekad akan berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Adapun beberapa bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam berbagai bahasa nasional dan bahasa negara, yaitu 1. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. 2. Bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. 3. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. 4. Bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, istiadat, dan budaya. Pada UUD 1945 bab pada pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Pada tanggal 25-28 Februari 1975, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta dibawahi sebagai fungsi kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa Indonesia sebagai penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Kemudian keempat, bahasa Indonesia sebagai pengembang kebudayaan nasional. Kemudian pada subbab yang ketiga, problematika pembelajaran bahasa Indonesia. Di kampung halaman sendiri. Di kampung halaman sendiri, hal ini mengingatkan ada kecenderungan peserta didik yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa sendiri. Sikap ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari baik dalam situasi formal maupun non-formal. Misalnya ketika seorang lebih fasih menyebut kata website dibandingkan dengan kata laman yang menjadi padanan dari kata tersebut. Hal sejenis terjadi pada penggunaan istilah seperti handphone yang lebih padangan dengan telepon genggam, email dengan ponsel atau pos elektronik dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari cenderung menggunakan ragam non-formal atau tidak resmi yang tidak termanifestasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa daerah. Adapun dalam pembelajaran bahasa Indonesia tidak dibenarkan. Perbedaan antara resmi dan tidak resmi adalah titik mendasar mengapa penting mempelajari bahasa Indonesia. Sebab sering terjadi ketika seseorang yang biasa berbicara dalam bahasa Indonesia ketika hendak berpidato justru kalah kesulitan.
Penggunaan bahasa resmi memang kadang terabaikan dalam ranah formal. Seperti salah satunya di sekolah. Padahal semakin peserta didik terbiasa menggunakan bahasa resmi, maka semakin mudah ia dapat mempelajari bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik akan tercipta sehingga pembelajaran Indonesia pun akan menuai hasil maksimal. Kemudian pada bab ini ada selanjutnya adalah C. Ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa adalah salah satu alat komunikasi melalui bahasa manusia. Dapat saling berhubungan atau komunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain dan meningkatkan kemampuan intelektual. Ragam bahasa dibagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi. Kedua, ragam bahasa berdasarkan cara pandangan penutur. Ketiga, ragam bahasa berdasarkan cara bicara. Kemudian yang keempat, ragam bahasa berdasarkan media. Berikut ini ada uraian. 1. Ragam berdasarkan cara berkomunikasi. Ragam bahasa dapat dilihat dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam hal ini dapat disebut adanya ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam lisan adalah ragam yang dituturkan dengan indah mulut, sedangkan ragam tulisan ada yang digunakan melalui tulisan. Dalam bahasa tulisan, hal-hal tersebut tidak ada. Sebagai penggantinya harus diekskripsikan secara verbal. Umpamanya, ketika seorang anak kecil mengingatkan sebuah boneka pada sebuah toko, maka secara lisan anak tersebut sambil menunjuk dan mengarahkan pandangannya pada toko boneka tersebut. Ia cukup mengatakan, "Aku mau itu, Ibu." Kemudian keunggulan dan kelemahan bahasa tertulis dan lisan dapat kita lihat seperti ini. Keunggulan bahasa lisan langsung cepat, sering terlangsung tanpa alat bantu. Kesalahan dapat langsung terbaiki, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Kelemahan bahasa lisan tidak mempunyai bukti otentik, dasar hukum lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, mudah Keunggulan bahasa tertulis mempunyai bukti otentik, dasar hukum kuat, dapat disajikan lebih matang atau bersih, lebih mudah dimanipulasi. Kelemahan bahasa tertulis. Kelemahan bahasa tertulis adalah berangsur lambat, selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung diperbaiki, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh atau mimik muka. Ragam bahasa berdasarkan cara pandangan penutur. Ragam atau variasi bahasa berdasarkan cara penutur terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ragam ideolek merupakan ragam bahasa yang memiliki seseorang atau ideolek merupakan ragam bahasa yang dimiliki seseorang atau tidak. Dikatakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang mempunyai variasi bahasa atau ideoleknya masing-masing. Variasi ideolek ini berkenaan dengan variasi suara, pilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat, dan sebagainya. Namun yang paling dominan adalah warna suara, sehingga kita bisa mengetahui hanya dengan mendengar suara tanpa melihat orangnya. Selain ideolek, dalam ragam bahasa berdasarkan cara pandangan penutur, kita juga mengenal namanya dialek. Dialek merupakan ragam bahasa atau variasi bahasa yang dipakai oleh sekelompok orang dan masyarakat. Variasi atau ragam bahasa ini digunakan oleh sekelompok penutur yang jumlahnya relatif, yang beberapa pada suatu tempat atau wilayah. Karena dialek yaitu bahasa Jawa, lain halnya ketika orang Minangkabau berbicara dan menggunakan dialek daerah dan berbicara dengan Kalimantan yang berbicara Kalimantan. Dapat dipastikan perbicaraan itu akan menjadi hambar atau tidak dipahami oleh keduanya, karena kedua itu berbeda bahasa. Kemudian kepada selanjutnya ada yang ketiga, ragam bahasa Indonesia merupakan berdasarkan media. Ditinjau dari media atau sarana yang digunakan untuk menghasilkan bahasa. Ragam bahasa terdiri atas ragam bahasa lisan dan tulisan. Yang pertama adalah ragam bahasa lisan. Ragam bahasa melalui alat ucap dengan dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai insur dasar dinamakan ragam tulis. Ciri-ciri ragam lisan adalah memerlukan orang kedua atau teman bicara tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Kemudian ketiga,
Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Kemudian keempat, berlangsung cepat. 5, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6, kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Kemudian ragam bahasa tulisan. B, ragam bahasa tulisan. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulisan, makna kalimat yang diungkapkan tidak ditunjang oleh pemakaian. Sedangkan ragam bahasa baku tulisan akan kalimat diungkapkan ditunjang oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Ciri-ciri ragam bahasa tulisan: tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, tidak tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. 4, berlangsung lambat. 5, menggunakan alat bantu. 6, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 7, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik wajah, dan intonasi. Kemudian ada ragam bahasa berdasarkan topik pembicaraan. Seperti yang sudah kedepankan sebelumnya, bahwa ragam atau variasi bahasa dapat terjadi karena interaksi yang berbeda-beda yang dilakukan oleh para penutur. Ragam atau variasi bahasa berdasarkan cara topik pembicara ini adalah ragam atau variasi bahasa digunakan berdasarkan bidang penggunanya. Tidak hanya berdasarkan bidang penggunanya, ragam bahasa juga dibedakan menjadi berdasarkan tingkat keformalan, berdasarkan tingkat keformalan. JUS dalam hikmat pembagian bahasa dan sepeda prose, ragam resmi formal, ragam usaha konsulatif, dan ragam santai atau casual atau ragam akrab intimate. Dalam bahasa beku, prose menggunakan ragam bahasa yang paling formal, yang serius atau khidmat. Kemudian yang kedua, kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membentuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Bukti nyata terletak pada Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Hal ini kemudian dapat ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Dasar 1945 RI yang menyebutkan bahwa pada pasal bab 25 bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pada pasal 36 menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yakni sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan alat penghubung antar budaya, antar daerah. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan dalam pengantar resmi di lembaga pendidikan, dalam resmi, bahasa resmi dalam penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Untuk lebih jelasnya, berikut ini akan disampaikan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. 1. Bahasa Indonesia. Kedudukan berada di atas bahasa-bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25-28 Februari 1905 menegaskan bahwa kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebangsaan nasional, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia dengan nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menunjukkan dan mempertahankan sebagai realisasi dari kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Maka kita harus memakai tanpa rasa rendah diri, malu, dan acuh tak acuh. Kita harus bangga memakai dengan memelihara dan mengembangkannya. Kemudian yang B, lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bahasa Indonesia. Hal ini berarti jika seorang menggunakan bahasa Indonesia, orang akan dapat mengetahui identitas seseorang.
yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bahasa Indonesia. Kita harus menjaganya jangan sampai ciri kepribadian kita tercermin di dalam. Alat pemersatu. Dengan fungsi ini memungkinkan masyarakat Indonesia beragam latar belakang nasional, budaya berbeda, bahasa, dan menyatu dan bersatu dalam kebangsaan, cita-cita dan rasa nasib yang sama dengan bahasa Indonesia. Alat penghubung antar budaya antar daerah. Manfaat bahasa Indonesia dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, seorang dapat berhubungan atas segala aspek kehidupan. Sehingga walaupun dia ke pelosok daerah memiliki bahasa yang berbeda dengan suku yang berbeda, adanya bahasa Indonesia akan menjembatani komunikasi antar mereka. Sehingga lancar komunikasi itu tentu akan segala berjalan lancar. Yang kedua, bahasa Indonesia, bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam masa perumusan seminar politik bahasa Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai dengan 28 Februari 1975 dikemukakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bukti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan adalah digunakan bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan 1945. Mulai saat itu, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai upacara, peristiwa, serta kegiatan kenegaraan. Bahasa kemudian B. Bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Bahasa Indonesia disampaikan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar materi pembelajaran yang terbentuk media cetak juga hendak berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku-buku yang berbahasa asing. Apabila hal ini digunakan, maka akan sangat membantu peningkatan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau penggunaan bahasa Indonesia juga mendukung pada pendidikan multikulum yang masyarakat perkotaan sangat dominan, sehingga dimanapun asal suku anak tersebut maka dapat memahami pembelajaran karena menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian C. Bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintahan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Sungguh, hubungan dengan itu hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan media komunikasi massa untuk penyeragaman dan peningkatan mutu tersebut agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat diterima oleh masyarakat. Kemudian D. Bahasa resmi dan pengembangan budaya dan pemanfaatan pengetahuan serta teknologi. Kebudayaan nasional yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Dalam penyebarluasan ilmu teknologi modern agar terjangkau pemakaian lebih luas, penyebaran ilmu pelajaran, buku-buku populer teknologi baik melalui buku pelajaran, buku populer, majalah-majalah ilmiah maupun media cetak hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Pelaksanaan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan fungsi sebagai bahasa ilmu yang dirinti lembaga-lembaga pendidikan. Kemudian subbab yang terakhir adalah E. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa memiliki dua fungsi, yaitu fungsi terbagi ke dalam fungsi umum dan fungsi khusus. Terdiri berbagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri sebagai alat komunikasi, sebagai alat integrasi dan beradaptasi, serta sebagai alat kontrol sosial. Adapun fungsi khusus terdiri dari mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni sastra, mempelajari bahasa kuno, dan mengeksploitasi impact. Pertama adalah fungsi umum, sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri. Bahasa sarana untuk mengungkapkan gagasan dan perasaan. Melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita.
Dengan demikian, apapun hal yang hendak disampaikan agar dapat diterima oleh siapapun. Akan sangat sulit jika seorang sedang marah, sedih, atau bahagia tidak dapat berbahasa. Hal ini akan membuat orang di sekitarnya tidak dapat mengerti apa yang diinginkan. B. Sebagai alat komunikasi. Untuk dapat berkomunikasi dengan baik, seseorang membutuhkan bahasa. Bahasa merupakan sarana agar apa yang ingin disampaikan pada orang dapat dipahami. Penyampaian tersebut dapat dilakukan secara dua cara, yakni secara verbal maupun non-verbal. C. Sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beraktivitas di lingkungan sosial, seseorang akan memiliki bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar atau tidak resmi. Pada saat berbicara dengan teman-teman, menggunakan bahasa standar. Pada saat berbicara dengan seorang tua atau yang dihormati. Kemudian untuk menentukan pilihan ragam bahasa tersebut akan sangat membantu dan berintegrasi dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah fungsi khusus, mengadakan hubungan dan pergaulan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tak terlepas dari hubungan dan komunikasi dengan makhluk sosial yang langsung dapat menggunakan bahasa formal dan non-formal. Dalam pergaulan sehari-hari, kedua ragam bahasa tersebut silih berganti digunakan sesuai dengan waktu dan latuan tutur. Jika dalam situasi formal atau berhadapan dengan orang yang lebih dihormati, orang-orang tua, maka bahasa formal yang digunakan. Sebaliknya, jika dalam situasi tidak formal dan berhadapan dengan orang yang tidak lebih muda, akrab, maka bahasa non-formal yang digunakan. Kemudian B. Mewujudkan seni sastra. Bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi belaka, namun juga merupakan alat untuk mewujudkan seni. Dalam hal ini karya sastra. Seseorang mampu menyampaikan perasaan estetikanya dan pengalaman liternya dengan menggunakan bahasa sebagai medium untuk dituangkan dalam karya-karya sastra seperti puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama. Kemudian yang C. Mempelajari bahasa kuno. Bahasa menjadi bukti penting dari peradaban manusia. Kemajuan peradaban suatu bangsa baik Yunani maupun Romawi dapat terekam sejarahnya karena menggunakan bahasa dalam tradisi intelektual. Hal yang sama terjadi pada sejarah Melayu kuno yang memiliki khazanah keilmuan yang tinggi. Namun, karena peradaan bahasa dan simbol-simbol yang masih rumit, maka untuk dapat menikmati dan mempelajari semua bukti peradaban masa lalu, tidak ada cara saya mempelajari bahasa tersebut. Kemudian, D. Mengeksploitasi iptek. Dengan jiwa dan sifat keinginan yang dimiliki manusia serta akal dan pikiran yang sudah diberikan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan berbagai hal untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Adanya bahasa maupun membuat manusia mengeksploitasi segala keingintahuan sebagai aspek kehidupan, sehingga lahirnya teknologi dan hadirnya untuk mempermudah kehidupan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.